Begitu dia nembus gini ya guys, dia nggak pelan, jadi dia itu terus injak gas pedal gasnya dan menabrak begitu banyak orang. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Eva di channelku Eva Sanbi. Thank you banget udah klik video ini. Dan untuk kalian nih yang suka sama video aku atau kasus-kasus misteri dan kriminal, jangan lupa untuk klik subscribe channel aku Eva Sanbi dan juga klik lonceng supaya bernotifikasi kalau ada video terbaru dari aku. Di video kali ini aku mau menceritakan sebuah kasus mengerikan yang baru ini terjadi di Wisconsin, Amerika Serikat. Ini kasus yang benar-benar menyayat hati guys, karena ada begitu banyak korban dari kasus ini. Oke, langsung aja kita bahas kasusnya. Kasus kali ini yang sangat mengerikan ini ya guys, baru aja terjadi pada hari Minggu kemarin, tanggal 21 November 2021. Kasus ini benar-benar kasus yang sangat menyedihkan karena ada begitu banyak korban, baik secara fisik ataupun mental, yang terdampak karena kasus kriminal ini. Ada 5 orang yang ditemukan meninggal di tempat, dan juga ada 48 orang lainnya yang terluka parah dan ringan ya guys. Dan usia dari korban ini range-nya juga sangat besar, ada dari anak-anak sampai orang yang sudah lanjut usia, yaitu sekitar 80 tahunan. Nah, kasus ini tuh saking shockingnya ya, saking mengejutkannya, dan juga benar-benar mempengaruhi masyarakat Wisconsin, sampai-sampai pemerintah Wisconsin itu meliburkan sekolah kemarin hari Senin ya, jadi karena untuk mereka berduka ya guys. Dan mungkin hari Selasa ini juga mereka masih libur karena saking berkabungnya mereka. Ada banyak orang yang kehilangan keluarga, temen, dan juga masih shock trauma karena kejadian tersebut. Pada tanggal 21 November 2021 kemarin itu, masyarakat Wisconsin itu akhirnya mengadakan yang namanya parade Natal lagi. Jadi sebenarnya tiap tahun ya, dari tahun 2019 itu mereka ngadain parade Natal untuk merayakan Natal. Tapi karena tahun lalu itu COVID tiba-tiba merebak ya, akhirnya tahun lalu mereka nggak ngadain parade Natal. Tahun ini mereka ngadain lagi pada tanggal 21 November kemarin. Jadi parade Natal mereka itu diadain di jalan raya. Mereka pakai kayak marching band ya guys. Jadi kalau tahu yang bawa band gede-gede itu duduk ya gitu ya. Nembak trompet. Terus itu semua ada dari anak-anak ya, yang ada band yang anak-anak. Terus ada penari sampai usia lanjut ya. Jadi ada yang nenek-nenek juga yang ikutan nari untuk meramaikan parade Natal ini. Jadi mereka semua itu senang banget, dan juga ada banyak penonton ya yang nggak ikut band kan, pasti ngeliat anaknya tampil atau keluarganya, temennya tampil, itu mereka merayakan Natal bersama-sama. Nah, karena mereka main di jalan raya guys, jalan rayanya itu pastinya ditutup ya, kayak anggapannya kalau kita ngelakuin Car Free Day, jalanannya itu kan ditutup, dikasih kayak blokadenya polisi tuh supaya nggak dilewatin mobil. Sama, di Wisconsin juga diberlakukan seperti itu. Jadi jalan rayanya yang tempatnya parade itu dikasih blokade penutup jalan supaya mobil nggak lewat sana, tapi lewat jalan lain gitu kan ya. Di tengah-tengah acara ya, waktu mereka lagi asik-asik nari nyanyi gitu ya, tiba-tiba ada sebuah mobil SUV warna merah Ford Escape tahun 2010 itu nerobos palangnya, blokadenya itu wabrak diterobos. Dia menembus jalan raya tempat orang-orang itu berparade. Begitu dia nembus gini ya guys, dia nggak pelan, jadi dia itu terus injak gas pedal gasnya dan menabrak begitu banyak orang. Jadi dia nabrak banyak orang banget, termasuk 5 orang yang ditemukan meninggal dan 48 orang lainnya yang terluka secara ringan dan parah. Sementara itu orang-orang lainnya itu lari ya guys ke samping-samping karena mereka kaget dan takut ya begitu ada SUV yang masuk. Polisi juga udah berusaha menghentikan mobil tersebut, jadi mereka berusaha nembak mobil tersebut. Tapi mobilnya itu
nggak berhenti dan terus melaju jalan, guys. Ada banyak orang itu yang setelah ditabrak ya, mereka juga dilindes karena mobil itu terus ngegas, dia nggak ada rem sama sekali. Sampai keluar dari jalanan parade tersebut. Begitu keluar dari jalanan parade tersebut ya, pelakunya itu kabur entah kemana gitu ya. Ini map jelasnya terjadinya aksi kriminal ini. Sementara itu orang-orang yang ada di sana itu masih dalam kondisi shock ya. Jadi mereka itu banyak lari ke kayak toko-toko gitu. Dan ada banyak orang yang bekas tabrakan itu di jalan-jalan, guys. Jadi jatuh jalan-jalan. Mereka itu sampai ada yang berdarah-darah. Dan itu nggak cuma orang dewasa, ada banyak banget anak-anak kecil yang juga sampai patah tulang. Dan juga mukanya itu sampai berdarah-darah, guys, karena ditabrak tadi sama mobil itu. Dan 5 orang yang meninggal tadi itu adalah nenek-nenek ya. Kalau mereka bilang tuh grupnya Dancing Grannies kalau nggak salah. Jadi mereka itu hari itu lagi satu grup itu sama nenek-nenek itu lagi nari untuk meramaikan Natal. Tapi ternyata mereka malah menjadi korban dari kasus ini. Mereka 5-5-nya meninggal, guys. Dari usia 52 tahun sampai 81 tahun. Jadi suami mereka, kemudian cucu, anak mereka, teman mereka itu melihat di depan mata mereka kalau keluarga dan teman dekat mereka itu meninggal di tempat karena ditabrak gitu aja sama mobil. Dan ada banyak banget karena begitu selesai mobilnya lewat ya, langsung ada begitu banyak juga orang-orang yang berusaha menolong ya satu sama lain. Karena kan banyak banget yang jalanan dan polisi otomatis juga ambulans yang begitu dipanggil kan nggak langsung datang, mereka kan butuh waktu. Jadi begitu datang pun mereka juga bingung kan nolongin yang mana, kan ada begitu banyak korban yang tiba-tiba jatuh. 48 orang loh guys yang terluka dan 5 orang yang meninggal. Bayangin, jadi itu begitu banyak banget. Begitu jatuh semana-mana ya, beberapa orang itu bantuin teman mereka ngangkat sampai ke toko terdekat. Jadi kalau yang lukanya ringan langsung dibantu nolongin, begitu lukanya berat mereka langsung antar ke rumah sakit. Di salah satu rumah sakit itu Aurora Medical State Hospital kalau nggak salah ya guys, itu mereka menerima ada sekitar 13 pasien. Jadi 6 orang itu lukanya itu lumayan, terus 4 orang itu dalam kondisi kritis ya, dan 3 orang lainnya itu kondisinya cukup serius. Jadi lukanya cukup berat. Karena saking tabrakannya itu benar-benar dia kencang banget, dia benar-benar kencang banget. Jadi kalau kalian lihat ya guys, nanti aku tunjukin videonya, itu benar-benar dia itu ngebut, bukan kayak nabrak gitu, tapi dia ngebut guys. Dan nggak cuma di Aurora Medical Hospital ya guys, ada juga di kayak rumah sakit lainnya. Salah satunya rumah sakit anak Children's Wisconsin ya, ada 18 orang anak kecil ya, dari usia kalau nggak salah 8 tahun sampai 15 tahun itu yang luka parah. Jadi mereka luka di kaki, itu patah kaki, patah tulang, kemudian muka mereka ini juga bengkak-bengkak gitu, berdarah karena habis ditabrak tadi. Bayangin masih anak kecil guys ya. Dan ada sekitar 6 orang anak itu yang dalam kondisi benar-benar kritis. Sementara 3 orang lainnya itu kondisinya serius. Dan masih banyak juga orang-orang lain yang juga diobati karena hal ini. Sementara itu orang-orang lainnya yang pastinya ya guys, bayangin kalian ada di tempat yang melihat kejadian itu secara langsung, keluarga kalian ditabrak dan lain sebagainya, pastinya trauma ya. Makanya sama pemerintah Amerika Serikat sampai mereka diliburkan. Dan karena begitu banyak korban dari kasus ini, akhirnya FBI juga turun tangan untuk membantu polisi menangkap tersangka dari kasus ini. Ternyata 20 menit setelah penabrakan ini terjadi, si tersangka ini yang bernama Darrell Brooks dia itu kayak lari ke beberapa blok setelah jalanan parade tersebut gitu ya guys. Jadi masih di area situ gitu. Dia itu pura-pura jadi seorang homeless dan dia itu ngebel ke sebuah pintu rumah. Kalau nggak salah namanya orangnya Daniel ya, Daniel itu di bel gitu pintu rumahnya. Terus kan Daniel kan lihat dari kamera CCTV yang dalam rumah itu, dia tanya, "Kamu siapa?" gitu kan ya. Bayangin ya, tersangkanya ini masih bisa-bisanya acting.
Dia bilang dia tuh lagi nunggu Uber, dia nggak punya tempat tinggal, dia butuh makan dan dia itu masih kedinginan. Jadi dia itu mau numpang di rumahnya Daniel ini. Daniel ini akhirnya baik hati dan dia ini membukakan pintu rumahnya untuk Darrell Brooks, tersangka dari kasus ini. Begitu dibuka ya, dia dibuatin sandwich dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba Daniel ini menyadari ada yang aneh. Ada beberapa polisi yang udah berjaga di daerah rumahnya dia itu. Jadi kayaknya kelihatan dari CCTV ya guys, mobil SUV-nya tadi itu kan berhenti di mana, terus orangnya itu kan larinya kemana itu kan kelihatan semua dari CCTV. Dan akhirnya pun Daniel menyuruh si Darrell ini keluar dari rumahnya. Karena dia ngerasa udah ada yang gak beres. Begitu keluar dari rumahnya ini ya, langsung polisi itu mengarahin tembak pisau ke dia dan nangkep dia, dibawa ke penjara. Setelah diselidiki ternyata Darrell Brooks ini bukan pertama kalinya melakukan kejahatan. Jadi sejak tahun 1999 guys, dia itu sudah menjadi tersangka untuk begitu banyak kasus dan dia juga udah sering kali dipenjara ya karena kasus-kasus lain. Jadi ada beberapa kasus, yaitu kasus kekerasan. Kemudian dia juga ada kasus pelecehan seksual. Ada juga kasus di mana dia itu hubungannya dengan narkoba ya, dia penyimpanan narkoba secara ilegal. Dan juga masih banyak sekali kasus-kasus lainnya. Dan bahkan pada tanggal 2 November 2021 ini guys, dia itu baru aja melakukan sebuah kasus yang mirip dengan kasus penabrakan ini. Jadi pada tanggal 2 November 2021 kemarin, Darrell Brooks maksud aku ya. Darrell Brooks yang masih berusia 39 tahun ini itu berusaha menabrak pacarnya sendiri, ibu dari anaknya dia, yang waktu itu lagi jalan kaki menuju ke sebuah stasiun gas kayak Pertamina Amerika guys gitu. Jadi bayangin ya, ini bukan orang lain tapi ini pacarnya atau mama dari anaknya. Ya bisa dibilang keluarganya lah ya kan. Ditabrak guys, Mawan, sama mobil yang sama itu. SUV merah itu ya. Dan gak cuma dia berusaha nabrak, dia juga memukul pacarnya ini. Sampai akhirnya pacarnya ini saking takutnya, dan karena udah ditabrak ya guys, di bagian kakinya ini ada bekasnya ban itu loh guys. Jadi celananya itu ada bekasnya ban, bekas tabrakan itu. Akhirnya pacarnya ini nelpon ke polisi untuk melaporkan si Darrell Brooks ini. Darrell Brooks langsung ditangkap sama polisi dan kemudian dimasukkan ke penjara. Tapi pada tanggal 11 November, 2 minggu sebelum kejadian ini ya guys, Darrell Brooks itu dibebaskan karena dia mengajukan kayak nebus gitu lah guys. Dan nebusnya itu benar-benar dikit banget, cuma sekitar 1.000 US dollar. Yaitu sekitar 14.200.000 ya guys sekarang. Bayangin ya, dia berusaha menabrak orang dan dia cuma disuruh bayar 14 juta aja. Setelah kejadian penabrakan ini ya, FBI dan juga beberapa polisi itu mulai menyadari ada yang mencurigakan di penebusan kasus tadi, karena uang tebusannya itu terlalu sedikit untuk dia yang udah melakukan begitu banyak kejahatan. Jadi mereka sekarang sedang mengecek ulang. Bayangin kalau waktu itu seandainya Darrell Brooks ini pada tanggal 11 November itu nggak dikeluarin dari penjara, mungkin tidak akan terjadi kejadian yang mengerikan pada tanggal 21 November ini. Jadi itu benar-benar ngeri banget ya guys. Dan orang ini tuh udah ngelakuin kejahatan berkali-kali. Tapi dia itu begitu ngelakuin kejahatan dibebasin gitu ya. Karena ditebus, terus bebasin, terus dia mungkin pindah ke daerah lain. Sampai berkali-kali kayak gitu. Saking mengejutkannya dan juga sangat banyak orang yang terdampak dari kasus ini, pemerintah Amerika dan juga pemerintah Wisconsin akhirnya meliburkan hari Senin dan juga mungkin hari Selasa ini juga masih libur sebagai tanda kalau mereka itu berkabung ya atas kejadian yang mengerikan ini. Jadi 5 orang yang meninggal ini nama dan umurnya aku taruh di sini ya guys. Ada beberapa orang yang meninggal. Ya semoga keluarga mereka itu tetap kuat juga dalam menghadapi masalah ini. Dan untuk mereka yang terluka juga,
kita cuma bisa berdoa aja kalau mereka bakal lepas dari kondisi kritis dan juga mereka bisa segera sembuh ya pada rumah sakit. Dan untuk Daniel Brooks sendiri itu Darrell Brooks sendiri itu masih belum diketahui hukumannya apa. Ya, semoganya hukumannya cukup berat. Ya, berat supaya dia menyadari kalau apa yang dilakukan itu juga salah. Kasus-kasus kayak ini untuk beberapa kali itu udah pernah terjadi ya guys di negara-negara lain. Salah satunya di negara Jepang juga udah pernah terjadi kasus yang sama di mana mereka melakukan penabrakan dan banyak orang yang kemudian meninggal. Ada banyak yang bilang kalau kasus-kasus seperti ini terjadi karena mungkin mereka itu stres dan depresi. Dan kalau untuk masalah Darrell Brooks ini sendiri, itu karena mungkin pengawasan terhadap dirinya itu mungkin kurang tepat ya guys. Jadi dia kan udah sering melakukan tindakan kriminal. Tapi tindakan kriminal yang dilakukan ini semua hukumannya itu ringan-ringan gitu loh guys. Jadi dia itu nggak ada kapok dan titik penyesalannya itu juga nggak ada. Ya, kita doain aja supaya dia segera menyesal untuk perbuatannya ini. Oke guys, walaupun di dunia ini ada banyak banget orang jahat, tapi tentunya ada lebih banyak orang yang baik ya. Buktinya tadi waktu ada banyak yang terluka, tetap aja ada yang nolongin dan bawa mereka ke rumah sakit dan juga membantu ngobatin mereka. Jadi, have faith in human goodness. Thank you banget udah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk klik like untuk video aku kalau kalian suka sama video aku. Dan juga klik subscribe untuk channel aku, Eva San B, dan klik lonceng supaya dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari aku. Thank you guys udah nonton video aku kali ini, dan sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Bye-bye!